Ya, jumpa lagi di Gapura Misteri dan kembali saya ucapkan terima kasih banyak untuk semua dukungan Anda, baik yang sudah subscribe, sudah like, komen, dan share ke teman-teman yang lain. Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dan kelancaran ya dalam semua urusan. Kisah horor yang ke-33 ini adalah sebuah kisah horor yang dialami oleh Mas Jamaluddin ya, atau panggilan sehari-harinya, panggilan akrabnya itu biasanya dipanggil Mas Jamal ya. Dan kejadian ini sekitar tahun 2005. Jadi Mas Jamal itu adalah seorang mandor proyek bangunan, sekaligus juga orang kepercayaan bos pengembang sebuah perumahan. Bosnya itu namanya Pak Danang, dan nantinya Mas Jamal itulah yang akan mengawasi sebuah proyek perumahan yang lumayan besar, meskipun nggak besar-besar banget ya. Ada sekitar 50 unit rumah yang nantinya akan ditangani oleh Pak Danang. Nah, suatu hari Pak Danang itu bermaksud untuk mengunjungi ya, atau mensurvei tanah miliknya yang nantinya bakal dia jadikan perumahan di sana, di sebuah kota yang letaknya itu nggak begitu jauh dari rumahnya Pak Danang itu sendiri. Meskipun sebelumnya juga sudah dibikin semacam semacam site plan begitu, atau apalah namanya, yang jelas rencana atau tata letaknya seperti itu, semacam gambar denah lah, dan sekaligus juga ingin menunjukkan lokasinya kepada Mas Jamal itu tadi, karena nantinya yaitu tadi Mas Jamal lah yang akan menjadi mandor para pekerjanya di sana. Pak Danang pun bilang ke Mas Jamal, nanti malam kita ke lokasi yang bakal dijadikan perumahan ya, karena waktunya juga udah mepet, beberapa hari lagi udah mulai datang tanah uruganya, katanya seperti itu. Ya, sekaligus menunjukkan ke kamu, kan kamu nanti yang bakal ngawasi pekerjanya di sana, Mal. Oh iya, siap Pak Danang, siap. Emang tempatnya di mana ya Pak? Ya udahlah, nanti Bapak tunjukkan sekalian jalan saja, katanya Pak Danang seperti itu. Baik Pak, baik. Singkat cerita, setelah malam tiba sekitar pukul 7 malam, pergilah Pak Danang dan Mas Jamal itu ke tempat di mana akan dibangun perumahan di sana, dan dengan menggunakan mobil milik Pak Danang. Dan saat itu Pak Danang pun nyopir sendiri, gak biasa-biasanya karena seringnya Mas Jamal lah yang nyopir gitu. Tapi kali ini Pak Danang sendiri yang nyopir ya. Berangkatlah mereka berdua ke arah sana, dan setelah 2/3 perjalanan, ya hampir nyampe begitu ya di lokasi itu, tiba-tiba Mas Jamal itu kayak kenal dengan jalan itu, jalan yang sering Mas Jamal lalui. Loh, ini kok jalan kayak nggak asing ya, aku sering banget lewat sini. Jalan yang sering Mas Jamal lalui, yang menuju ke sebuah tempat di mana Mas Jamal itu hampir setiap 40 hari sekali Mas Jamal itu datang ke sebuah tempat di daerah situ. Dan semakin lama semakin jauh perjalanan itu, ternyata memang benar, gak jauh dari tempat yang biasa Mas Jamal kunjungi setiap 40 hari sekali, tepatnya itu setiap malam Jumat Kliwon. Pak Danang pun menghentikan mobilnya di sana, dan mereka itu berdua pun akhirnya turun ya. Waduh, Pak Danang, kenapa sampai punya tanah di sini? Bahkan sampai sekarang pun aku nggak ngerti kalau ini adalah tanah milik Pak Danang. Bisa bahaya ini kalau misalkan sampai Pak Danang tahu kalau aku sering kesini, kata Mas Jamal dalam hati seperti itu. Ini loh Mal, tanah yang bakal dijadikan perumahan nantinya, dan kamu nanti yang mengawasi penuh loh seluruh pekerja-pekerjanya. Baik Pak Danang, baik. Mudah-mudahan itu jangan sampai ke arah sana, kata Mas Jamal dalam hati lagi begitu ya. Karena Mas Jamal itu tahu betul daerah itu, dan baru saja Mas Jamal dalam hatinya itu berkata seperti itu, tiba-tiba Pak Danang itu melanjutkan pembicaraannya. Jadi nanti dari sini Mal ya, sampai ke sana, sampai ujung sana itu bakal kita ratakan tanahnya Mal. Disitulah Mas Jamal itu mulai kaget, loh
Pak, kalau sampai sana berarti nanti sumurnya diratakan juga ya Pak. Disitulah akhirnya Mas Jamal itu nggak sengaja keceplosan di situ. Loh, kok kamu tahu kalau di situ ada sumur, Mal? Tanya Pak Danang. Waduh, gimana aku bisa keceplosan seperti ini ya? Ya, saya kan pernah ke sini Pak, ke rumah teman saya di sebelah sana itu loh Pak, jawab Mas Jamal agak gugup dan ya asal-asalan jawabannya. Jadi ternyata Mas Jamal itu sering mengunjungi tempat itu setiap malam Jumat, tepatnya itu malam Jumat Kliwon, persis di sumur itu, ya untuk melakukan semacam ritual tertentu, agar Mas Jamal itu selalu dipercaya oleh bosnya, dipercaya oleh Pak Danang itu. Hingga singkat cerita, tibalah waktunya di mana area kebun itu, jadi tempat itu tuh dulunya kebun begitu ya, masih banyak vegetasi di sana, masih banyak tumbuh-tumbuhan ilalang dan lain sebagainya di sana. Akhirnya kebun itu pun diuruk ya, atau diratakan dengan tanah, termasuk sumur itu benar-benar rata. Tanah yang tadinya berupa kebun itu sekarang kelihatan lebih terang dari biasanya dan terlihat lebih luas begitu ya. Dan ternyata secara diam-diam semenjak pertama kali Pak Danang menunjukkan tanah itu ke Mas Jamal, Pak Danang itu seperti menangkap sesuatu, seperti ada sesuatu yang disembunyikan oleh Mas Jamal. Dari gerak-geriknya, dari raut wajahnya, raut mukanya itu, karena melihat caranya Mas Jamal menjawab pertanyaan seperti gugup dan ngasal begitu saat Pak Danang menanyakan tentang sumur itu. Nah, semenjak itulah Pak Danang itu seperti bertanya-tanya dalam hatinya, ada apa dengan Mas Jamal tentang sumur itu, tapi itu pun tanpa sepengetahuan Mas Jamal. Ya, waktu pun berlalu dan beberapa minggu kemudian mulailah di sana dibangun sebuah bedeng ya, atau semacam tempat para tukang dan pekerja lainnya untuk istirahat, atau juga kadang ada yang menginap atau tidur di sana. Semacam rumah-rumahan kecil begitu yang terbuat dari kayu papan dan triplek ya. Di sana itu dibangun bedeng seperti itu, dan gak lama kemudian mulailah para pekerja dan tukang-tukang itu bekerja di sana. Ada yang bikin lubang pondasi, ada yang persiapan bikin tempat adukan. Sebagian juga ada yang pakai molen begitu ya, nggak melulu diaduk pakai tempat adukan, tapi sebagian lagi ada yang diaduk pakai molen, istilahnya ya semacam itulah pakai molen itu. Sementara beberapa armada pengangkut material juga sudah mulai berdatangan silih berganti di tempat itu. Saat itulah Mas Jamal itu mulai bekerja di sana, mengawasi para pekerja, mengawasi kedatangan ya seluruh armada material itu, dan sesekali juga komunikasi dengan Pak Danang ya selaku bosnya itu. Ya pokoknya sudah mulai sibuk lah Mas Jamal itu di sana. Tapi juga Mas Jamal itu sesekali sambil pandangannya itu tertuju ke sumur tua itu. Waduh, sekarang sumur itu sudah rata dengan tanah. Gimana caranya ya aku melakukan ritual setiap malam Jumat Kliwon? Ya udahlah, sebisanya aja, yang penting tetap melakukan ritual, pikir Mas Jamal seperti itu. Dan karena seringnya Mas Jamal itu bengong dan terkadang juga sering memandang ke arah sumur tua itu, hingga akhirnya ada salah satu tukang yang ternyata secara diam-diam itu memperhatikan Mas Jamal tersebut. Hingga pada suatu hari Pak Danang itu datang ke lokasi pembangunan perumahan tersebut. Gimana Mal, ada hambatan atau kendala? Ya sementara ini sih lancar-lancar saja Pak, nggak ada kendala. Nggak tahu sih ke depannya. Ya kalau bisa sih jangan ada kendala dong Mal. Oh iya Pak, mudah-mudahan nggak ada ya Pak ya. Kembali di situ pun Pak Danang ini menangkap kegugupan Mas Jamal di sana. Pak, saya ke sana dulu ya Pak ya, mau ngecek tukang-tukang yang di sebelah sana Pak, kata Mas Jamal. Oh iya Mal, ya Mal. Dalam batin Pak Danang, Jamal kok semakin kesini makin tambah aneh sikapnya, ada apa ya? Apa masih ada hubungannya dengan sumur itu? Terus apa hubungannya antara sumur itu dengan Jamal ya? Sedang memikirkan itu, tiba-tiba ada seorang pekerja atau seorang tukang yang ternyata juga secara diam-diam
mengamati Pak Danang, mendekati ke arah Pak Danang sana. Pak Danang, Mandor Jamal itu sedari beberapa hari yang lalu memang sikapnya nggak kayak biasanya Pak, kadang suka melamun dan sering memandang ke arah sana itu loh Pak, nggak tahu apa yang sedang dipikirkan begitu. Ya sudahlah, biarin aja Pak, mungkin sedang ada yang dipikirkan, kata Pak Danang ke salah satu pekerja itu yang mendekati Pak Danang di sana. Hingga pada suatu malam, tepatnya itu malam Jumat Kliwon, Pak Danang itu bermaksud ke tempat proyek, ya sambil ngontrol begitu kondisi pembangunan di sana, ngontrol-ngontrol pekerja-pekerja yang sedang nginap di bedeng proyek sana. Dan kali ini Pak Danang itu datang ke sana sendirian tanpa ditemani atau didampingi oleh Mas Jamal. Pergilah Pak Danang ke sana dan setelah nyampe di sana, dia pun ngontrol gitu ya, ngontrol bagian per bagian apa saja yang sudah dikerjakan oleh pekerja-pekerjanya Mas Jamal itu. Ternyata memang semuanya juga normal-normal saja. Pak Danang pun menyempatkan diri untuk singgah ke bedeng itu, di mana sebagian bekerja itu ada yang rumahnya jauh begitu ya, sehingga nginep atau tidur di bedeng itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh Pak Danang, kata salah satu pekerja yang ada di bedeng itu ya, tumben Pak sendirian aja dan malam-malam kayak gini kesini, ada apa ya Pak ya, ada apa? Ya nggak ada apa-apa lah mas, lagi senggang aja di rumah, jadi ya kelintong-kelintong kesini ya sambil ngontrol-ngontrol saja lah, memastikan semuanya itu nggak ada kendala dan beres-beres saja. Wah alhamdulillah Pak Danang, semuanya itu lancar dan nggak ada kendala sejauh ini, kata salah satu pekerja itu. Dan saat sedang ngobrol-ngobrol dengan para pekerja di sana, tiba-tiba itu Pak Danang seperti mendengar sesuatu dari salah satu tempat di sana. Ada semacam suara jemblang jemblung, suara yang sayup-sayup di sana, seperti suara ada orang tuh lagi menimba air, jemblang jemblung. Diperhatikannya lagi, suara itu masih terdengar dan makin lama itu suara itu makin jelas. Loh, itu kenapa ada suara seperti orang lagi menimba air ya? Padahal kan tempat ini jauh dari pemukiman warga. Masa iya suaranya tuh sampai kedengaran dari sini? Sementara dari sekian banyak pekerja di sana, anehnya itu nggak ada yang mendengar apa-apa. Dan mereka pun itu melanjutkan ngobrol-ngobrol dengan sesama pekerja lainnya di sana sambil ya sebagian ada yang ngerokok, ada yang ngobrol-ngobrol ringan. Sementara Pak Danang pun sambil jalan pelan-pelan mencoba untuk mencari dari mana itu sumber suara itu. Suara jemblang jemblung yang mirip kayak orang lagi nimba air. Suara itu pun masih terus terdengar, dan setelah Pak Danang makin dekat dengan sumber suara itu, makin jelas titiknya di sana, di arah sana itu. Dan anehnya, Pak Danang pun seperti mencium bau semacam wewangian di sana. Bau apa ini ya? Bau apa? Kok kayak semacam bau dupa atau bau kemenyan? Oh iya, ini kan malam Jumat ya. Mungkin ada warga di sana yang masih punya kebiasaan menyalakan dupa seperti itu. Tapi kan jaraknya lumayan jauh. Masa sampai ke sini juga sih? Disitulah Pak Danang itu baru nyadar kalau saat itu adalah malam Jumat. Tepatnya itu malam Jumat Kliwon begitu ya. Ya udahlah, biarin aja, toh itu juga nggak merugikan aku, kata Pak Danang seperti itu. Makin lama makin bau aroma dupa atau kemenyan pun makin tajam dan seperti nggak jauh dari tempat itu. Nah tiba-tiba di tengah suara jemblang itu tadi, Pak Danang itu seperti mendengar suara gedebuk seperti itu. Seperti ada suara orang itu yang sedang menghentak-hentakan kakinya ke tanah. Akhirnya apa? Pak Danang pun makin tambah penasaran. Ini seperti ada yang nggak beres ini di daerah sini. Ya karena di sana, di tempat sumber suara itu masih cukup gelap, sehingga Pak Danang pun nggak begitu jelas melihat kanan dan kirinya. Loh, itu kan di sebelah sana, kalau nggak salah itu ada sumur tua yang kata Jamal itu dia pernah ngelihatnya saat ke rumah temannya beberapa minggu yang lalu. Saat lokasi itu tuh baru diuruk, baru diratakan.
Akhirnya Pak Danang pun mendekat ke sana dan betapa terkejutnya Pak Danang saat itu. Ternyata di situ itu Pak Danang itu melihat ada seseorang sedang guling-guling begitu, gedebak, menggelepar-gelepar kayak gitu. Dan setelah dilihat benar-benar orang itu adalah Mas Jamal. Innalillahi, Mal Jamal, kamu itu lagi ngapain di sini? Kenapa kamu ada di sini, Mal? Mas Jamal pun di situ tuh nggak ngejawab apa-apa, tetap masih menggelepar-gelepar begitu, gedebuk sambil tangannya itu memegang lehernya sendiri. Jadi seperti kayak mencekik lehernya sendiri. Dan karena Pak Danang juga panik melihat Mas Jamal yang seperti itu, akhirnya Pak Danang pun segera memanggil beberapa pekerja yang ada di bedeng itu, yang jaraknya juga nggak begitu jauh ya. Tapi kalau misalkan Pak Danang waktu itu tuh teriak sampai dengan ke arah bedeng itu, sepertinya ya nggak bakalan kedengeran lah. Akhirnya Pak Danang pun agak mendekat ke bedeng sana itu. Sementara dia pun juga masih sesekali itu sambil ngelihat Mas Jamal ya, yang posisinya itu masih guling-guling di sana dekat sumur itu, sambil memegangi lehernya sendiri, seperti orang kayak mencekik lah, mau kayak gitu. Woi mas, tolong pada kesini, Mendengar Pak Danang teriak-teriak seperti itu, para pekerja pun mulai pada berhamburan begitu ya menuju ke arah Pak Danang. Ada apa Pak? Ada apa? Itu tolongin si Jamal, Jamal itu kesambet, Jamal kesurupan. Mereka pun akhirnya pada ke sana. Ada yang memegangi tangannya Mas Jamal, ada juga yang nepuk-nepuk pipinya begitu, mal. Dan Mas Jamal pun di situ masih meronta-ronta begitu. Dan ternyata bau kemenyan itu berasal dari atas sumur itu. Dan Pak Danang itu melihat dengan mata kepala sendiri di sana ada sebuah layah atau semacam cobek begitu, tapi yang terbuat itu dari tanah liat. Ya, masih ngepul asap kemenyannya di sana. Dan sepertinya itu adalah kemenyan milik Mas Jamal itu tadi. Dan seketika itu, begitu Pak Danang itu melihat dupa atau kemenyan itu tadi yang asapnya itu masih ada begitu, dan seketika itu suara jemblung itu seperti berasal dari dalam sumur tua tersebut. Seperti ada orang yang lagi nimba begitu di sumur tersebut. Dan seketika itu suara itu pun tiba-tiba itu lenyap, sama sekali nggak terdengar apa-apa lagi. Dan ketika itu Pak Danang pun akhirnya baru ngeh ya bahwa Mas Jamal itu sering melihat ke arah sana itu, mungkin melihat sumur itu. Dan Pak Danang pun ada pemikiran kalau Mas Jamal itu seperti sedang melakukan semacam ritual begitu, meskipun belum jelas kepastiannya, baru menduga-duga saja. Karena ya itu tadi ada semacam layah atau cobek yang berisi arang dan bau kemenyan, masih nyala dan asapnya pun masih ada, masih agak tebal begitu asapnya. Akhirnya dibawalah Mas Jamal itu beramai-ramai ke arah bedeng sana. Sampai akhirnya ada salah satu bapak-bapak, dan dia juga salah satu pekerja atau tukang yang sedang menggarap proyek di sana, yang ya katakanlah tahu begitu hal-hal seperti itu, tahu akan hal-hal yang berbau gaib seperti itu. Dan untungnya Mas Jamal pun berhasil disadarkan di bedeng itu. Ini aku lagi di mana ya, kok banyak tukang-tukang di sini? Loh, kok ada Pak Danang, ada apa? Kata Mas Jamal setelah sadar begitu. Akhirnya di situ pun Pak Danang itu menjelaskan kalau Mas Jamal itu tadi itu berada di atas sumur tua yang sekarang udah rata dengan tanah untuk pembangunan proyek perumahan itu tadi ya, Mal. Aku itu tadi ngelihat kamu itu sedang guling-guling di ujung sana, Mal. Persis di atas sumur tua sana. Dan ada kemenyan segala macam di sana. Dan aku melihat kamu, tangannya itu seperti hendak mencekik leher kamu sendiri. Kamu kesambet, Mal. Kamu itu kesambet. Kamu itu kayak kerasukan makhluk gaib di sana. Makanya mas-mas ini aku panggil ke sana buat nolongin kamu. Sebenarnya itu ada apa, Mal? Apa yang kamu lakukan di sana? Tanya Pak Danang seperti itu. Akhirnya Mas Jamal pun menceritakan semuanya ke Pak Danang di depan para pekerja-pekerja yang lainnya juga yang ada di bedeng sana itu, kalau selama ini
itu Mas Jamal itu melakukan semacam persekutuan atau pengabdian dengan salah satu makhluk gaib yang menurut Mas Jamal itu adalah penunggu sumur tua itu, agar Mas Jamal itu selalu dipercaya sama bosnya dimanapun Mas Jamal itu bekerja. Dan konon awalnya ya seperti itu, dan sebagai konsekuensinya Mas Jamal itu harus setiap malam Jumat Kliwon itu harus mengadakan semacam ritual di sumur tua itu. Dan masih menurut Mas Jamal, dengan diuruknya atau diratakannya sumur itu untuk dijadikan perumahan, sosok penunggu itu pun marah ke Mas Jamal. Dan saat itu sosok itu menurut Mas Jamal juga ini ya akan mencelakakan atau bahkan menghabisi Mas Jamal waktu itu, karena menurutnya Mas Jamal lah yang jadi penyebab semuanya ini terjadi. Menurut ceritanya Mas Jamal seperti itu. Terus yang kamu maksud sosok itu tuh sosok apa, Mal? Tanya Pak Dadang. Ya, sosok penunggu sumur tua itulah, Pak. Lah iya, maksudnya itu berupa apa, kata Pak Dadang. Itu tuh seorang nenek-nenek tua, tapi belum tua-tua banget, badannya pun masih belum bungkuk begitu, dengan mengenakan pakaian kebaya warna gelap. Sepertinya itu coklat ya menurut Mas Jamal di sana, dan bawahannya itu kain berwarna coklat juga, tapi ada motifnya kembang-kembang, Pak, kata si Mas Jamal. Oh, berarti itu yang selama ini kamu anggap sosok gaib, sosok yang kamu mintain tolong agar kamu itu selalu dipercaya bosnya dimanapun kamu kerja ya? Iya betul, Pak, betul. Mal, mestinya itu kamu itu menjauhi hal-hal semacam itu, Mal. Menjauhi hal-hal yang berbau syirik. Kalau kamu mau minta tolong, ya mintalah tolong kepada yang membuat kamu itu hidup. Mintalah perlindungan kepada Allah. Mintalah segala sesuatu yang kamu inginkan kepadanya. Bukan malah ke hal-hal negatif yang seperti itu. Iya Pak, iya Pak, iya Pak. Pantesan aja selama ini kamu itu selalu ngelihat ke arah sana, kata Pak Danang sambil menunjuk ke arah sumur itu. Iya betul Pak. Dan jujur setelah area ini termasuk sumur itu diratakan dengan urukan tanah awal-awal kemarin, saya itu sebenarnya mulai bingung, Pak. Bingung bagaimana saya nanti melakukan ritual. Itulah makanya saya itu selalu melihat ke arah sana, Pak. Mal, untung kamu itu masih bisa diselamatkan, Mal. Masih ditolong sama pekerja-pekerja kamu itu loh. Ditolong sama Pak Goni. Kalau nggak ada mereka semua ya mau seperti apa coba? Jadi Pak Goni itu adalah salah satu pekerja yang tadi udah membebaskan Mas Jamal dari pengaruh sosok gaib yang dipercaya oleh Mas Jamal itu penunggu sumur tua itu. Ya begitulah kisahnya, sebuah kisah horor yang dialami oleh Mas Jamal sekitar tahun 2005-an lah. Semoga bisa diambil pelajaran buat kita semua. Ya paling tidak bisa menghibur teman-teman semuanya. Sekali lagi terima kasih untuk Anda semua. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman yang lainnya. Dan sekali lagi bagi Anda yang punya pengalaman horor dan ingin berbagi dengan teman-teman yang lainnya di Gapura Misteri, silahkan kirimkan cerita Anda melalui email ke gapuramisteri@gmail.com. Dan sampai jumpa lagi di kisah yang berikutnya, tentunya yang lebih menarik lagi.